Ini saya izin share screen, Bu. Oke, silakan. Oke, sebentar. Sebentar. Saya jadikan, saya lupa tadi. Berarti Ramos saya jadikan co-host ya untuk share Oke, screen. Ibu. Oke, silakan Ramos. Ramos suaranya nggak kedengaran. Iya, Ibu. Apakah sudah terlihat semuanya? Ya, ya saya sudah kedengaran. Oke, kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita telah berkumpul dalam seminar bertema Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Kesehatan Fisik. Acara ini diselenggarakan oleh kami kelompok 5 sebagai bentuk kepedulian terhadap isu kesehatan mental yang semakin relevan di kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Semoga seminar ini bisa membuka wawasan dan menginspirasi kita semua untuk hidup lebih seimbang, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan psikologis. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara, mari kita mulai dengan melakukan absensi terlebih dahulu. Bagi peserta yang belum mengisi, silakan mengakses link absensi yang sudah kami bagikan pada kolom chat. Baik, mungkin bisa dimulai. Nah, baik. Dan ini adalah tata tertibnya. Sebelum sebagai bentuk rasa syukur dan untuk memohon kelancaran acara hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan membacakan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tiada henti. Sambutan akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Tri Sajana Prachna, WK di Gunawan, MPH, PhD. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Ya, baik. baik. Terima kasih, Ramos. Ramos. Ya. Ya, Sore sore ini ini saya saya mengucapkan mengucapkan dulu dulu selamat selamat sore. sore. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Em, Kenapa Kenapa bergema bergema ya? ya? Bergema Bergema itu itu di di saya saya atau atau di di Anda? Anda? Kayaknya dari salah satu peserta deh, Bu. Tapi saya Oh, enggak deh. bentar ya. Oke, Oke, kalau kalau dari dari ini ini suara suara saya saya terdengar. terdengar. Eh, Mohon maaf, Ibu. Kayaknya dari pantulan suara Ibu deh, Bu. Oh Oh ya, ya, oke oke, oke. oke. Berarti Berarti apa apa yang yang harus harus saya saya lakukan lakukan ya? ya? Oke, Oke, kalau kalau seperti seperti ini ini suara suara saya saya di di sana sana kedengaran kedengaran nggak? nggak? Jelas, Ibu.
tidak ada Oke pantulan. ya. Oke, Oke, ini saya kecilin di sini berarti. Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang kelompok Ramos mempresentasikan tentang kesehatan mental. Seperti yang kita ketahui bersama, kesehatan mental itu adalah sebuah isu penting sebenarnya. Tidak hanya kesehatan fisik, tetapi kesehatan mental yang perlu kita perhatikan. Hanya sayangnya, kesehatan mental ini sering diabaikan karena tidak tampak, ya, dan juga bisa menimbulkan stigma. Kalau misalnya itu ada orang yang mengeluh tentang bahwa dia sedang teramat sedih atau dia merasa depresi gitu ya. Itu banyak orang yang merasa ada stigma di situ. Kadang-kadang kalau itu menyangkut kejiwaan, sering dikira mereka mengalami gangguan jiwa, ya. Padahal sebenarnya adalah mereka betul-betul membutuhkan bantuan, ya, untuk supaya mental mereka menjadi sehat. Dan kalau mental sehat, maka dengan mudah kita mengerjakan tugas-tugas kita, ya. Kalau kita gembira, kita punya lebih semangat, ya, ketika mengerjakan tugas-tugas kita. Dan dengan kesehatan mental yang terjaga, itu akan dapat mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Saya kira kelompok Ramos dan kawan-kawan telah mengangkat isu yang sangat penting, ya. Dan saya berharap webinar ini berjalan lancar dan kita semua mendapat manfaat dari webinar kali ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat webinar, saya kembalikan kepada Ramos. Silakan Ramos. Baik Ibu, atas kata sambutannya. Baik nih teman-teman, kita akan memulai sesi inti dari seminar ini, yaitu pemaparan materi yang telah disusun berdasarkan riset dan kajian yang relevan. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudara Ezekiel Arlo Nugroho, yang akan membahas apa sih dasar teori tentang kesehatan mental dan fisik. Nah, serta bagaimana keduanya saling berkaitan. Materi ini akan memberikan gambaran awal untuk membantu kita memahami hubungan antara pikiran dan tubuh secara lebih jelas. Untuk itu, kepada Kak Ezekiel, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Ramosa atas waktu dan kesempatannya. Boleh next slide-nya, Kak Ramos? Oke, pengertian kesehatan mental dan fisik itu sendiri adalah kesehatan mental atau emosi, pikiran, dan hubungan sosial. Sedangkan kesehatan fisik, kondisi tubuh yang optimal. Dua hal itu yang saling terhubung. Jadi sebelum kita bahas dampaknya nih ke tubuh, kita harus ngerti dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental dan kesehatan fisik itu? Kesehatan mental itu sendiri bukan cuma soal nggak stres atau nggak depresi ya. Lebih dari itu, mental yang sehat berarti kita bisa mikir nih dengan jernih atau ngerasa cukup oke sama diri sendiri, bisa ngatur emosi dan bersosialisasi tanpa drama berlebihan. Sementara itu, kesehatan fisik yaitu kondisi tubuh kita yang fit, organ tubuh berfungsi normal, punya energi buat beraktivitas, nggak gampang sakit, dan sistem imun kita juga oke. Nah, walaupun kelihatannya dua hal yang beda, satu soal pikiran, satu soal tubuh, ternyata dua-duanya itu saling berkaitan banget. Mental yang sehat bikin tubuh kita lebih kuat, dan tubuh yang sehat bisa bantu kita jadi lebih stabil secara emosional. Boleh next slide-nya, Kak Ramos? Oke, sekarang kita bahas tentang keterkaitan mental dan fisik. Pikiran memengaruhi kondisi tubuh, stres dapat keluarkan hormon kortisol, respon tubuh yaitu jantung berdebar, otot tegang, dan lain-lain. Sekarang gimana sih caranya pikiran bisa mempengaruhi tubuh? Jadi gini, pas kita stres atau panik, otak kita tuh langsung kirim sinyal buat nyiapin tubuh dalam mode siaga. Ini yang sering disebut fight or flight response. Intinya, tubuh kita disiapin buat ngadepin ancaman. Waktu itu terjadi, tubuh kita ngeluarin hormon yang namanya kortisol dan adrenalin. Hormon ini bikin jantung berdetak lebih cepat, napas jadi pendek-pendek, otot tegang, dan kita ngerasa gelisah. Kalau cuma sesekali sih nggak masalah. Tapi kalau stresnya terus-menerus,
kayak setiap hari mikirin tugas, overthinking masalah pribadi, atau beban hidup lainnya, ya kortisolnya jadi kebanyakan. Akibatnya kayak ada daya tahan tubuh turun, tidur terganggu, perut jadi nggak enak, dan bisa muncul penyakit kayak hipertensi atau gangguan jantung. Boleh next slide-nya, Kak Ramos? Banyak nih yang ngeluh kayak soal fisik itu berasal dari mana aja. Nah, ini ada istilah keren nih, psikosomatik. Artinya, pikiran atau emosi kita bisa bikin tubuh kita ngerasa sakit. Padahal secara medis sebenarnya nggak ada kelainan organ. Contohnya banyak banget nih, kayak lagi cemas berat, tiba-tiba perut mules. Lagi kepikiran banyak hal, kepala jadi pusing. Overthinking, lalu dada terasa sesak. Hal-hal kayak gitu tuh sering banget kejadian. Dan bukan berarti orangnya lebay atau halu. Tapi memang tubuh kita lagi ngasih sinyal bahwa pikiran kita lagi bermasalah. Bahkan menurut data WHO, sekitar 20% sampai 30% pasien yang datang ke dokter itu ternyata keluhannya bukan karena penyakit fisik, tetapi karena tekanan mental. Bisa slide berikutnya, Kak Ramos. Hubungan dua arah. Yang pertama ada mental. Mental dapat mempengaruhi fisik, sedangkan fisik dapat mempengaruhi mental. Contohnya, orang yang punya penyakit kronis kayak diabetes atau asma sering banget ngerasa capek mental juga. Mereka bisa ngerasa frustasi karena harus rutin minum obat, mengatur makan, karena nggak bisa beraktivitas normal. Bahkan ada yang jadi sedih, gampang tersinggung, atau malah depresi karena ngerasa nggak sekuat dulu. Jadi ini benar-benar hubungan dua arah ya. Kalau mentalnya terganggu, tubuh pasti ikut ngedrop. Kalau tubuh sakit terus, mental juga bisa ikut terpuruk. Makanya kita harus rawat dua-duanya. Nggak cuma jaga fisik aja, tapi pikiran juga perlu dirawat. Oke, di sini ada tubuh dan pikiran itu satu paket. Ya. Kalau pikiran kita sehat, kita dapat lebih tenang, lebih fokus, dan tubuh juga ikut enak. Kalau kita jaga fisik, tidur yang cukup, makan yang sehat, serta olahraga, pikiran kita juga jadi lebih stabil dan positif. Kita nggak bisa nunggu sakit dulu baru peduli. Mulai sekarang, coba lebih aware sama kondisi mental kita. Kalau kita ngerasa nggak enak hati, burnout, atau bahkan ngerasa sedih terus, jangan diabaikan. Mental dan fisik itu tim. Kalau satunya tumbang, yang lain ikut kena. Kayak gitu teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih nih kepada Kak Ezekiel atas penjelasannya sangat informatif sekali ya teman-teman. Semoga penjelasan yang tadi bisa membuka wawasan kita bahwa mental dan fisik itu saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Nah, setelah kita memahami dasar teorinya, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang lebih spesifik itu teman-teman, yaitu bagaimana kesehatan mental yang terganggu bisa berdampak negatif pada tubuh kita. Materi ini akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Farel Ardan Firmansyah. Oke nih, Kak Farel, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC dan mohon maaf Ibu, saya tidak menggunakan background karena ada kendala satu dan lain hal. Baik, di sini saya akan bakal bahas tentang dampak negatif dari kesehatan mental yang terganggu dan bagaimana itu bisa bikin tubuh kita ikut bermasalah. Pernah nggak sih kalian lagi stres berat, terus tiba-tiba kepala nyut-nyutan, atau pas banyak pikiran malah jadi susah tidur, badan capek banget tapi nggak tahu kenapa. Nah, itu adalah gejala-gejala fisik yang muncul karena masalah mental. Yang sering muncul itu sakit kepala tegang biasanya karena otot-otot leher dan bahu kita tegang terus. Yang kedua ada nyeri otot padahal nggak habis olahraga. Yang ketiga ada kelelahan yang nggak wajar walaupun udah cukup tidur. Dan yang terakhir ada yang umum juga gangguan tidur bisa jadi karena insomnia, tidur gelisah atau sering kebangun tengah malam. Selain itu, sistem pencernaan juga ikut terganggu. Banyak orang yang kalau cemas atau stres jadi ngerasa mual, perut kembung, bahkan diare. Ada perut yang sensitif sama kondisi pikiran kita. Next, sorry. Baik, kalau gangguan mental yang dibiarkan terus-menerus kayak stres nggak diatasi, overthinking setiap malam, atau depresi yang dipendam, efeknya nggak main-main, bisa muncul penyakit serius. Contohnya, hipertensi atau tekanan darah tinggi karena jantung terus dipaksa kerja
keras pas kita stres, dan penyakit jantung. Apalagi kalau ditambah gaya hidup yang buruk. Dan yang bahaya juga, sistem imun kita jadi lemah. Akibatnya, kita jadi gampang kena flu, infeksi, atau penyakit lain karena tubuh nggak punya pertahanan yang cukup kuat. Contoh nyatanya, ada penelitian dari Amerika yang bilang bahwa orang yang mengalami depresi punya risiko lebih tinggi kena penyakit jantung. Kenapa? Karena stres berkepanjangan bikin tubuh dalam mode siaga terus dan itu merusak jantung pelan-pelan. Next. Yang kerok dari semua ini teman-teman, salah satunya adalah kortisol, si hormon stres itu tadi. Kortisol sebenarnya penting, dia bantu kita respon cepat pas ada ancaman, tapi kalau kadarnya tinggi terus karena stres nggak bakal selesai, dia bisa bikin banyak kerusakan. Metabolisme tubuh jadi kacau, berat badan bisa naik turun drastis tergantung reaksi tubuh masing-masing. Yang kedua itu gangguan hormon, terutama buat para perempuan nih bisa muncul masalah siklus haid, jerawat parah, atau kelelahan kronis. Dan kalau udah parah banget, bisa muncul gangguan seperti fibromialgia seperti nyeri otot di seluruh tubuh tanpa sebab medis yang jelas. Jadi kalau ada orang yang bilang, ah stres doang kok takut, sebenarnya stres itu bukan hal yang sepele teman-teman. Kalau dibiarkan, dia bisa merusak sistem tubuh dari dalam secara diam-diam. Next. Uh, ini kasus contoh nyatanya seperti mahasiswa burnout. Kebayangkan tugas menumpuk, deadline mepet, kurang tidur, terus masih harus bersosialisasi. Akhirnya banyak mahasiswa yang mengalami kelelahan ekstrim, nafsu makan hilang, susah tidur, sering masuk angin atau flu karena imun turun. Itu semua gejala fisik yang muncul karena tekanan mental, bahkan banyak yang akhirnya minta surat dokter. Padahal yang mereka butuh sebenarnya cuma istirahat, support, dan self-care. Contohnya, orang mengalami gangguan kecemasan, bisa mengalami jantung berdebar, keringat dingin, atau gangguan lambung seperti asam lambung naik. Semua ini adalah bukti bahwa pikiran bisa menggerakkan tubuh dalam artian negatif. Next. Kesimpulannya kalau dari saya, kesehatan mental yang terganggu bisa bikin tubuh kita ikut kena dampaknya, mulai dari yang ringan kayak kelelahan atau sakit kepala sampai yang berat kayak hipertensi atau gangguan pencernaan. Jadi jangan tunggu sampai tubuh kita teriak dulu baru kita sadar. Stres, cemas, overthinking itu semua harus ditangani, bukan dipendam. Kadang kita suka mikir, ah saya kuat kok, tapi tubuh kita tuh nggak bisa dibohongin. Kalau dia lelah, dia akan menunjukkan lewat gejala-gejala tadi. Karena itu penting banget buat jaga kesehatan mental, biar tubuh kita juga tetap sehat dan berfungsi maksimal. Terima kasih teman-teman dan saya kembalikan pada MC. Terima kasih nih untuk Kak Farel atas penjelasan yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari kita nih. Semoga kita bisa lebih aware terhadap sinyal-sinyal tubuh yang mungkin sebenarnya berasal dari beban pikiran. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas dampak negatifnya, sekarang mari kita lihat dari sisi yang lebih positif. Materi ketiga ini akan membahas bagaimana kesehatan mental yang baik dapat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi fisik kita. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Saudari Morin Remorti Matakupan. Kepada Kak Morin nih, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk saya memaparkan materi ini. Jadi karena tadi kita udah membahas sisi negatifnya, sekarang saya akan membahas tentang dampak positifnya. Jadi kalau misalkan mental kita dalam kondisi yang baik, itu kayak misal kita tenang atau nggak overthinking dan bisa ngatur emosi kita, nah itu tuh tubuh kita tuh juga bisa ikut ngerasain manfaatnya. Dan itu tuh nggak cuman sekedar kayak wah badan aku sehat nih, enggak, tapi secara biologis tuh emang badan kita tuh jadi lebih optimal. Nah, contohnya itu tuh kayak sistem imun kita tuh jadi lebih kuat. Nah, kayak orang yang punya emosi positif itu cenderung jarang sakit karena antibodi mereka tuh jadi lebih aktif.
Habis itu ada tidur nyenyak. Nah, kalau kepala kita kayak nggak dipenuhin sama pikiran-pikiran yang berat, nah tidur kita tuh jadi lebih nyenyak, lebih berkualitas juga. Habis itu tekanan darah bisa jadi lebih stabil. Karena orang yang tenang dan nggak gampang panik itu cenderung punya tekanan darah yang normal. Setelah itu, energi harian kita tuh juga ikut meningkat. Karena mental yang sehat itu bisa bikin kita tuh jadi kayak lebih semangat buat ngejalanin aktivitas kita sehari-hari. Next. Oke. Mungkin sekarang kalian bakal mikir kayak, kalau kayak gitu apa aja sih hal-hal yang bisa ngebantu mental kita supaya tetap sehat dan akhirnya bisa berdampak ke fisik juga. Nah, di sini udah ada beberapa aktivitas yang terbukti bagus untuk mental dan tubuh. Kayak misal meditasi dan mindfulness. Apa sih meditasi dan mindfulness itu? Jadi, meditasi dan mindfulness itu tuh kayak cuma duduk tenang sambil atur nafas. Habis itu kayak ngebiarin pikiran kita tuh kayak diam sejenak gitu biar bisa fokus. Nah, kayak gitu tuh bisa nurunin tingkat stres kita, terus bisa bikin kita tuh jadi lebih rileks juga. Terus ada olahraga ringan secara teratur. Nah, itu tuh kayak jogging, jalan pagi, terus yoga, atau enggak stretching, atau enggak mungkin yang lagi hype sekarang tuh kayak pilates. Nah, pas kita olahraga tuh, tubuh kita tuh ngeluarin hormon endorfin dan dopamin. Nah, dua hormon itu tuh yang bisa ngebikin kita jadi ngerasa seneng, ngerasa happy, terus ngerasa puas juga. Nah, habis itu ada nulis jurnal atau diary. Nah, kadang tuh kita tuh cuman butuh buat numpahin isi kepala kita. Kadang kan kalian mungkin sering ya nemu teman-teman kalian kayak nge-upload story di Instagram, entah isinya marah-marah atau curhat. Nah, itu tuh salah satu cara mereka buat numpahin isi kepala. Nah, nulis-nulis kayak gitu tuh bisa ngebantu kita tuh supaya jadi nggak overthinking, terus kita juga bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Terus ada ngobrol sama orang yang bikin nyaman. Nah, kayak misalkan kita ngobrol sama support system kita, entah keluarga, teman, pasangan, atau komunitas. Nah, itu tuh benar-benar penting ya teman-teman, karena interaksi sosial yang positif itu bisa memperkuat mental kita, terutama pas kita lagi down. Dan semua aktivitas itu tuh walaupun kelihatannya simple, mereka tuh benar-benar efeknya bagus banget ya karena benar-benar bisa menenangkan pikiran sama memperkuat tubuh kita juga. Next. Oke, di sini ada studi menarik dari Harvard Medical School yang menyatakan bahwa emosi positif seperti rasa syukur, Masih bahagia, dan cariin optimis ballpoint, Pak? berkaitan dengan kesehatan fisik yang lebih baik. Nah, contohnya itu tuh kayak orang yang sering bersyukur itu tuh punya tingkat inflamasi tubuh yang lebih rendah. Nah, inflamasi tubuh itu apa sih? Inflamasi tubuh itu kayak peradangan yang bisa jadi awal mula berbagai penyakit kronis. Contohnya tuh kayak jantung, asma, diabetes, kayak gitu. Terus juga orang yang punya hubungan sosial yang positif itu eh, biasanya punya umur yang lebih panjang. Kayak misal dia punya sahabat dekat atau keluarga yang benar-benar suportif. Nah, itu tuh umur umur mereka tuh cenderung lebih panjang. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan kalau orang yang sering ketawa itu punya detak jantung yang lebih stabil dan sistem imun lebih aktif. Kan ada istilahnya ya, hati yang gembira itu adalah obat. Nah, jadi bisa dibilang pikiran positif itu tuh kayak obat alami buat tubuh kita. Dan itu tuh gratis, teman-teman. Tinggal kita jaga aja gimana cara kita mikir dan gimana cara kita merespon hidup kita. Next. Nah, oke. Supaya lebih kebayang, saya akan share beberapa contoh nyata. Yang pertama itu ada cerita dari pasien yang dulunya mengalami depresi berat. Nah, setelah itu dia ikut terapi dan mulai untuk olahraga ringan, misalnya kayak jalan pagi tiap hari 20 menit gitu.
Nah, setelah dia melakukan aktivitas tersebut, dia tuh udah mulai ngerasa kayak moodnya tuh udah mulai naik. Terus habis itu tidurnya tuh jadi lebih enak juga. Terus habis itu perlahan-lahan juga kayak tubuhnya tuh jadi kayak lebih fit gitu, lebih seger. Terus berat badan juga stabil, pencernaannya juga lancar. Pokoknya jadi nggak gampang sakit gitu. Nah, yang kedua tuh eh, apa banyak banyak juga kan orang yang udah mulai rutin kayak meditasi atau yoga gitu. Nah, selain buat ngatur emosi tuh yoga yoga sama meditasi tuh bisa eh, menurunkan keluhan fisik ya, kayak misal sakit kepalanya tuh jadi jarang, abis itu nyeri ototnya tuh juga berkurang, terus juga badannya tuh jadi lebih enteng. Terus yang ketiga itu eh, orang-orang yang rutin olahraga tuh bukan cuman bisa dapat tubuh ideal doang ya teman-teman, tapi moodnya tuh juga jadi lebih stabil. Karena kan kayak misal kita nih olahraga terus kita punya badan ideal gitu kan, itu kan pasti kayak kita jadi lebih pede buat kayak ke orang-orang, jadi kayak kita tuh lebih seneng gitu, lebih happy. Nah jadinya sistem imun kita tuh jadi lebih kuat juga. Nah, itu tuh kayak benar-benar bukti nyata kalau misalkan mental kita pulih, tubuh kita tuh juga bisa ikut sembuh. Next. Oke. Nah, jadi kesehatan mental yang baik itu punya dampak yang benar-benar luar biasa buat tubuh kita. Karena nggak cuma bikin tubuh kita ngerasa lebih happy, tapi tubuh kita tuh juga bisa jadi lebih kuat, terus lebih gak gampang sakit, terus juga kayak lebih balance aja buat ngejalanin hidup. Nah, yang menariknya itu teman-teman, cara untuk ngejaga mentalnya itu tuh nggak harus mahal atau ribet karena kita tuh tinggal olahraga aja, terus tidur cukup, terus kayak nulis jurnal atau diary kayak tadi. Nah, habis itu ketawa-ketawa bareng sama teman-teman. Nah, itu tuh tubuh kita tuh bisa dapat manfaat tuh banyak banget. Nah, yang paling penting itu tuh kita tuh konsisten sama kesadaran diri aja karena kalau kita bisa ngerawat pikiran kita, tubuh kita tuh juga bisa ikut berterima kasih lah istilahnya. Karena kalau misalkan mental kita sehat tuh fondasi hidup kita tuh bisa jadi lebih baik gitu. Baik, sekian pemaparan yang sudah saya berikan. Akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wih, terima kasih nih kepada Kamorin. Semoga kita semua termotivasi untuk lebih peduli pada kondisi mental kita ya, teman-teman. Karena ternyata efeknya bukan hanya di pikiran, tapi juga menyentuh kesehatan fisik kita juga nih. Nah, kita sampai pada materi terakhir dalam seminar ini, teman-teman, yaitu bagian yang sangat aplikatif. Bagaimana menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan fisik. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Saudara Gusirai Dharma Putra Giri yang akan membantu kita memahami langkah-langkah penting untuk hidup sehat dan seimbang, baik dari sisi emosional maupun fisik. Kepada Kak Ray, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada kesempatannya. Kali ini saya akan membagikan solusi dan tips bagaimana cara menjaga kesehatan mental dan fisik secara seimbang. Oke, next. Yang pertama itu tidur yang cukup dan berkualitas. Cukup dengan 7 sampai 8 jam dalam satu hari itu bisa menjaga mood dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Lalu yang kedua, olahraga ringan. Cukup dengan 15 sampai 30 menit itu sudah cukup melepas hormon endorfin yang bikin kita lebih bahagia dan rileks. Lalu yang ketiga, memakan makanan yang sehat. Apa yang kita makan itu mempengaruhi suasana hati. Contohnya, terlalu banyak mengkonsumsi gula dan kafein membuat membuat mood kita naik dan turun dan tubuh gampang lemah. Lalu yang keempat, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kadang kita sibuk banget sampai lupa untuk beristirahat. Padahal me time itu sangat penting buat merefresh pikiran kita. Mau itu nonton film, baca buku, atau sekedar mendengarkan musik. Lalu yang kelima, mengurangi sosial media. Scroll terus-terusan membuat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal kita cuma melihat highlight-nya saja. Kadang tanpa sadar, kita menjadi
kita ngerasa kurang cukup. Lalu yang terakhir dan yang gak kalah penting, bicara kalau butuh bantuan. Curhat kepada orang yang dipercaya atau ke profesional kayak psikolog atau konselor, nggak harus selalu kuat sendirian. Next. Banyak orang yang merasa bersalah, mau istirahat atau mengambil waktu untuk diri sendiri. Padahal self-care itu bukan egois, tapi bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri. Merawat diri itu bukan berarti kita manja atau lemah. Justru itu tanda bahwa kita harus tahu batas diri dan mengerti kapan kita harus berhenti. Yang kedua, kita mulai belajar mendengarkan sinyal tubuh dan pikiran. Kalau lagi capek ya istirahat, kalau lagi kepikiran ya ngobrol. Jangan terus-terusan maksa diri kita sendiri, akhirnya mental dan fisik kita tumbang bareng. Dan yang terpenting, ubah pola pikir kita soal nggak boleh curhat ke orang lain itu nggak sehat. Kadang kita butuh satu orang buat mendengarkan dan itu udah cukup buat melepas beban. Next, next. Yang sebelumnya, Pak. Support system itu baik ya teman-teman. Support system itu baik, baik teman, keluarga, sahabat, dan pasangan. Mempunyai pengaruh besar, besar terhadap kesehatan mental. Lalu lingkungan juga sangat penting kalau kita tinggal di lingkungan yang toksik, penuh dengan tekanan, suka meremehkan, atau enggak suportif, itu mem- membuat mental kita gampang goyah. Sebaliknya, lingkungan yang suportif, terbuka, dan saling menghargai bisa jadi tempat yang nyaman buat tumbuh. Coba kalian cari komunitas yang sehat, entah itu teman sekelas, organisasi kampus, atau komunitas hobi. Next. Sebenarnya udah banyak contoh lingkungan yang sadar akan pentingnya kesehatan mental, seperti ruang konseling di kampus dan sekolahan, dan fleksibel di tempat kerja, dan juga komunitas self-care. Oke, next. Mana itu? Mental dan fisik itu menjadi satu tim. Jadi jaga keduanya dari sekarang, karena kalau sehat hidup kita bisa lebih bahagia. Oke, next. Oke, itu saja. Baik, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Kak Rey atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan penuh insight. Semoga kita semua bisa mulai menerapkan hal positif dalam keseharian untuk menciptakan hidup yang lebih sehat. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasan yang sangat menarik dan informatif. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih, teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan masuk langsung klik fitur raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat. Ntar narasumber akan menampung pertanyaan teman-teman dan akan menjawabnya. Langsung aja, teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin ditanya dari materi ini. Ayo teman-teman, waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya. Kalau pengen di kolom chat boleh, kalau langsung juga boleh teman-teman. Ya ada Pak, silakan bertanya. Perkenalkan, saya Dava Prasetyo dengan NIM 2023 0301 091 perwakilan dari kelompok 9. Nah, tadi kan
sempat di akhir slide ada menyinggung tentang eh, kesehatan mental dan fisik. Nah, ada yang mau saya tanya ini, gimana sih eh apa tips apa saja gitu loh yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik itu secara imbang gitu loh. Bisa dipahami? Baik, Mas Dava, kita keep dulu jawabannya. Makasih ya. Oke, sama-sama. Yang lain teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya boleh banget nih. Ada pertanyaan Pak Alif? Oke, untuk Alfiano akan kami simpan dulu ya dari pertanyaan dari kolom komentar. Mungkin teman-teman saya bacain ya. Ya, Mengapa tadi kesehatan ada mental? pertanyaan Alfiano. Silakan Alfiano, bisa langsung ditanyakan Alfiano. Atau Ramos mau membacakan pertanyaan Alfiano yang via kolom chat. Boleh, Bu, saya yang bacakan. Oke, teman-teman, pertanyaan dari Alfiano di sini, mengapa kesehatan mental dan kesehatan fisik dianggap saling berhubungan? Bukan dua hal yang terpisah. Oke, makasih Alfiano atas pertanyaannya. Oke. Tes. Ya. Teman-teman yang Ramos, suaranya nggak kedengaran ya? teman-teman ada yang ingin bertanya lagi terhadap materi kita yang telah dipaparkan? Mungkin ada yang belum tahu, belum paham, atau yang kepo lah terhadap kesehatan mental dan fisik ini. Bisa langsung aja ditanyain. Di kolom komentar juga boleh. Oke, Ramos, tolong dibacakan pertanyaannya Alfiano ya, dan juga di pertanyaan dari Dev Pradita. Dari Dev ya, dari Pradita University. Silakan. Oke, untuk Kak Dev dari Pradita University, pertanyaannya itu, apa manfaat dari memiliki kesehatan mental yang baik terhadap tubuh fisik? Itu pertanyaannya akan kita simpan dulu pertanyaannya, Kak Dev. Teman-teman yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan dari Ariel Anindya itu, silakan. Untuk Kak Ariel Anindya, boleh? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Ariel, saya dari Universitas Pembangunan Jaya. Saya ingin bertanya terkait materi yang telah dipaparkan tadi. Saya ingin bertanya bagaimana aktivitas seperti meditasi dan olahraga dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik melalui kesehatan mental. Terima kasih. Oke, untuk Kak Ariel Anindya dari Universitas Pembangunan Jaya akan kami simpan dulu ya pertanyaannya. Teman-teman yang lain?
Ramos mungkin bisa dijawab terlebih dahulu karena sudah tiga pertanyaan ya. Silakan. Oke, bisa langsung dijawab dari pembicara ya. Eh, di sini Maureen Remorti akan membacakan pertanyaan dari Dev. Izin pada MC mungkin yang nanya di awal mungkin ya kepada Dapa. Ray bisa langsung dijawab Ray. Pertanyaan dari Dapa yang pertama bertanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dava. Pertanyaannya, apa saja tips sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik secara seimbang? Jawabannya, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan, antara lain tidur dengan cukup, olahraga ringan, makan makanan sehat, dan mengurangi penggunaan media sosial, dan menyediakan waktu untuk diri sendiri. Selain itu, berbicara dengan orang lain saat membutuhkan bantuan dan memiliki support system, mulai dari lingkungan seperti sekolah, keluarga, atau komunitas. Baiklah, itu saja. Sudah jelas, dah, Pak? Oke, makasih Bli. Oke, makasih untuk Kak Ray dan makasih untuk Dapa. Nah, selanjutnya di sini Kak Ezekiel akan membacakan jawaban dari Mas Alfiano ya, Kak Alfiano. Dipersilakan Kak Ezekiel. Oke, di sini aku akan menjawab pertanyaan dari Kak Al nih. Pertanyaannya, mengapa kesehatan mental dan kesehatan fisik dianggap saling berhubungan? Bukan dua hal yang dipisah. Oke, jawabannya kesehatan mental dan fisik saling berhubungan karena pikiran dan tubuh memengaruhi satu sama lain. Saat mentalnya terganggu, tubuh bisa mengalami gejala fisik seperti sakit, kepala, atau lelah. Sebaliknya, saat tubuh sakit, bisa mengalami gejala fisik seperti sakit kepala atau lelah. Sebaliknya, saat tubuh sakit, kondisi mental bisa menurun, misalnya jadi cemas atau depresi. Karena itu, keduanya tidak bisa dipisahkan dan harus dijaga bersama untuk hidup yang seimbang. Kayak gitu, Kak. Udah terjawab, Kak? Oke, terima kasih untuk Kak Ezekiel untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk Al yang sudah nanya. Lanjut, kita bakal menjawab pertanyaan dari Kak Dev ya. Di sini Morin akan menjawab dari pertanyaannya. Boleh Kak Morin langsung? Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah apa manfaat dari memiliki kesehatan mental yang baik terhadap tubuh dan fisik? Oke, jadi kesehatan mental yang baik itu tuh bisa ngasih kita banyak manfaat ke tubuh kita. Kayak misal bisa ningkatin daya tahan tubuh atau imun kita. Terus juga eh, tidur kita tuh bisa jadi lebih nyenyak. Habis itu tekanan darah bisa jadi lebih stabil, terus energi kita tuh jadi meningkat juga. Nah, terus orang yang berpikiran positif dan happy itu tuh cenderung jarang sakit. Bahkan kayak yang tadi sudah saya jelaskan, kalau misalkan berdasarkan studi Harvard, emosi positif seperti rasa syukur dan optimis memiliki kaitan langsung dengan kesehatan yang lebih baik. Nah, jadi eh, manfaat dari memiliki kesehatan mental yang baik itu tuh kalau misalkan kita happy-happy terus-terusan, jadinya tubuh kita tuh juga bisa jadi lebih sehat gitu karena kita bawaannya tuh selalu senang, nggak ada yang kita pikirin, nggak ada yang tertekan gitu. Jadi eh, respon tubuh kita tuh juga bisa sehat. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Morin atas jawabannya. Dan terima kasih juga untuk Kak Dev dari Universitas Pradita. Oke, di sini Kak Farel akan menjawab pertanyaan dari Kak Aril ya.
Untuk Kak Farel dipersilakan. Baik, sebentar kepada MC. Mungkin bisa saya akan menjawab dari siapa pada MC, maaf, yang bertanya tadi. Dari Kak Ariel dari Universitas Pembangunan. Ya baik, dari Karil, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu dua aktivitas yang saling efektif untuk menyehatkan mental. Meditasi membantu menangkan pikiran, mengurangi stres, dan peningkatan kesadaran diri. Ketika stres berkurang, tubuh pun lebih rileks dan organ-organ bekerja lebih optimal. Sementara itu, olahraga merasakan pelepasan hormon endorfin yang membuat seseorang merasa lebih bahagia. Mood yang baik ini kemudian berdampak pada fisik, tidur jadi lebih nyenyak, daya tahan tubuh meningkat, dan fisik pun ikut jadi lebih sehat dan kuat. Apakah sudah jelas apa yang ingin dipertanyakan? Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada MC Ramosta. Oke, keren banget nih dari Kak Farel jawabannya. Terima kasih untuk Kak Ariel sudah mau bertanya ya. Nah, ada lagi nih teman-teman satu yang ingin bertanya. Saya bacakan ya. Tadi kan ada menyinggung tentang lingkungan toksik, tapi mungkin kan ada beberapa orang yang belum punya pilihan atau kesempatan buat keluar dari lingkungan yang toksik itu. Nah, dalam situasi kayak gini, kemampuan untuk bertahan secara mental pasti sangat penting. Apa pendapat kalian tentang hal tersebut? Dan bagaimana strategi atau pendekatan yang bisa dilakukan biar kesehatan mental orang tersebut tetap terjaga, meskipun dia belum bisa keluar dari situasi tersebut. Bagaimana peran kesadaran diri, support system, atau yang lain yang mungkin dapat membantu kondisi seperti ini. Nah, jawaban ini akan kami tampung dulu. Yang lain sambil menunggu jawaban ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Ini mumpung lagi kesehatan mental ya, digencar-gencar sama tugas kuliah gitu mungkin. Atau yang sambil kuliah sambil kerja. Ini pas banget nih ditanyain nih tentang kesehatan mental, terus pengaruhnya ke fisik itu apa aja. Ada lagi nggak teman-teman yang ingin bertanya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan atau tidak? Ada yang mau bertanya secara langsung? Saya kira silakan. Safa mau bertanya, Safa Arayani mau bertanya. Ya, bisa ditujukan kepada Farel ya. Morin mau menjawab, Morin? Saya akan menjawab, Bu, pertanyaan dari Salma Fani Guntari dari Universitas Esa Unggul. Yaitu yang pertama, kesadaran diri. Sadar bahwa situasi ini tidak sehat adalah langkah awal agar kita tidak menyerap semua tekanan secara emosional. Dan yang kedua ada support system, cari teman, komunikasi atau orang yang bisa dipercaya untuk berbagi cerita dan dukungan. Sebenarnya ini yang udah kita bahas di materi ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, saya akan menambahkan sedikit. Dan yang ketiga ada batasan sehat, belajar berkata tidak dan menjaga jarak dari hal-hal yang membuat kita stres. Dan yang terakhir, penyaluran emosi, gunakan cara positif secara menulis, olahraga, atau meditasi untuk melepas emosi. Nah, itu aja sih dari saya. Apakah sudah jelas untuk Kak Salma Hafani Guntari dari Universitas Esa Unggul?
Apakah sudah jelas? Oke, Oke. Kak Salma, terima kasih atas pertanyaannya dan untuk Kak Farel, terima kasih atas jawabannya. Tadi mungkin siapa yang ingin bertanya kepada Kak Farel bisa langsung ditanyakan. Kelompok kita terbuka untuk bertanya, teman-teman. Rahma mungkin, Nur Kiptia, silakan. Oh, Arayani mau bertanya, silakan. Oke, Kak Ara bisa langsung ditanyakan aja nih. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arayani Zamri. Izin bertanya untuk layanan kesehatan yang memperhatikan keterkaitan antara kesehatan mental sama fisik itu kira-kira di Indonesia atau di suatu daerah itu ada cukup banyak nggak sih layanannya dan kemudian ada nggak ya apa tantangan terbesar dalam menangani pasien dengan masalah kesehatan fisik dan mental yang secara bersamaan itu? Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Oke, Kak Ara, makasih atas pertanyaannya. Bagus banget ya pertanyaannya. Mungkin kita akan menyimpan pertanyaannya Kak Ara dulu untuk barangkali ada yang mau nanya lagi. Ayo teman-teman, ini kesempatan emas banget nih tentang mental dan fisik ya. Kebetulan kelompok kami lagi membawakan materi ini, bisa langsung ditanyain aja. Barangkali masih ada yang bingung atau nggak tahu, bisa ditanyain. Bisa dari kolom komentar, kalau nggak langsung raise hand aja ya. Baik, izin untuk pada MC Ramosta. Saya akan menjawab untuk Aryani Zamri. Kalau layanan kesehatan mental di Indonesia tuh udah cukup banyak sih, mungkin kurang terpublikasi. Sepertinya contohnya tuh Puskesmas, RSUD dan RS Jiwa, klinik dan praktik psikolog swasta, platform online seperti Halodoc, terus membicarakan sehat jiwa Kemenkes itu tuh termasuk dari pelayanan kesehatan mental. Dan untuk tantangan terbesarnya, yang pertama ada stigma sosial. Banyak orang yang menganggap gangguan mental sebagai hal memalukan atau tidak nyata sehingga enggan mencari bantuan. Yang kedua itu adanya kurangnya edukasi. Enggak semua orang tahu ke area ini untuk gejala gangguan mental kapan harus minta bantuan. Dan yang ketiga, kita akses terbatas yaitu di daerah terpencil, layanan kesehatan jiwa yang masih sangat minim atau tidak sama sekali, dan sebenarnya masih banyak yang lainnya. Tapi kalau kesimpulan dari saya pribadi, layanan kesehatan mental di Indonesia itu semakin banyak, tapi tantangan seperti stigma, akses, dan edukasi masih jadi hambatan besar bagi pasien untuk pulih dengan optimal. Maka perlu kerjasama antara pemerintah dan tenaga ahli dan masyarakat untuk memperbaiki situasi ini. Apakah sudah jelas untuk area ini? Baik, terima kasih Kak Farel. Ya, kita di sini open pertanyaan kok sampai maghrib. Saya siap. Terima kasih. Saya kembalikan pada MC. Oke, makasih banyak nih Kak Farel atas jawabannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang nanya, ini makin lama pertanyaannya makin asik juga ya buat didiskusikan. Di kolom chat ada pertanyaan Safa. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Sebelumnya mungkin saya bisa bacakan dulu ya Bu. Ini dari pertanyaan Safa ya teman-teman. Menurut kalian, kenapa mengintegrasikan layanan kesehatan mental dalam sistem pelayanan kesehatan primer itu penting? Oke, makasih untuk Kak Safa pertanyaannya. Akan kami tampung dulu ya, kami keep dulu. Sembari nunggu yang ingin bertanya. Atau bisa langsung dijawab? Ya, saya akan langsung jawab untuk Kak Sapa. Oke, Dan Farel. ini perwakilan lagi dari teman-teman saya yang udah entah lelah atau seperti apalah. Untuk Kak Sapa, yang pertama tuh ada akses lebih mudah dan merata, terutama di daerah terpencil. Dua, deteksi dini gangguan mental agar bisa ditangani sebelum parah. Yang ketiga, mengurangi stigma seperti yang kita bahas tadi tuh sama yang bertanya sebelumnya. Karena pelayanan mental dianggap bagian dari kesehatan umum. Dan keempat, efisiensi biaya dan waktu karena pasien bisa mendapatkan layanan fisik dan mental sekaligus. Dan
terakhir dari saya, meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Apakah sudah jelas, Kak Safa? Eh, ada yang ingin ditanya lagi teman-teman sebelum door prize-nya nih? Ada door prize tahu dari kita nih. 1 unit Avanza Veloz, betul pada MC ya? Oke, baik. Betul banget, kita akan kasih door prize Avanza Veloz ya teman-teman. Nah, tapi sebelum ada door prize-nya, satu lagi deh kesempatan dari teman-teman kalian, barangkali yang ingin nanya nih, sebelum door prize spesial kita akan turun ya untuk kalian semua teman-teman. Mungkin Kak MC Ramosta, pertanyaan yang terakhir bisa dijawab dengan Ray Dharma mungkin ya, soalnya ini pembicara saya juga jauh-jauh dari Bekasi untuk hadir di Oke, baiklah. Ya. Silakan untuk teman-teman, ada pertanyaan terakhir untuk dari kita kelompok 5, teman-teman. Terima kasih, MC. Ini teman-teman, pertanyaan terakhir sebelum masuk ke kuis ya. Spesial banget bakal dibacain sama Kak Ray. Ayo teman-teman, satu lagi yuk. Ayo nih teman-teman, sebelum Kak Rainya sholat nih. Estefania Caroline. Bertanya Estefania. Silakan dijawab saja dahulu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Silakan. Untuk pertanyaannya sudah dijawab semua, Ibu. Oke, dari yang di kolom chat juga sudah dijawab ya. Udah, Ibu. Udah Oke. semua. Ini kita bakal ngasih kesempatan bertanya lagi nih. Soalnya yang jawab Kak Ray. Sebelum kita masuk ke sesi kuis ya. Silakan. Maaf permisi MC Kak Amos, boleh tanya nggak? Saya Adelia dari Esa Unggul. Boleh banget Kak Adel. Silakan bertanya, akan dijawab sama Kak Ray ya. Baik, jadi ada pertanyaannya, menurut kalian kira-kira gimana sih cara masyarakat itu bisa membantu dalam menurunkan stigma terhadap gangguan mental yang itu tuh bisa berdampak pada kesehatan fisik gitu, Kak Ramos. Boleh pertanyaannya dijawab oleh Kak Ray atau Kak Farah, kalau mau nambahin lagi juga nggak apa-apa, saya lebih senang. Baik, untuk yang bertanya bisa diulang nggak pertanyaannya, atau nggak ditulis di kolom komen, soalnya rada putus-putus mungkin ya. Dan untuk pertanyaan ini akan dijawab pada bintang salah tamu kita, Ray Dharma. Mungkin bisa diulang. Aduh, sorry nih, rada gempa. Mungkin pertanyaannya bisa diulang. Maaf, terima kasih. Ya, Ray Gusti Ray ini ya dari apa? Dari jauh-jauh dari Bali ya. Dan sekarang sedang di Bekasi ya. Silakan Ray. Oke, terima kasih untuk Kak Adel untuk pertanyaannya ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia. Eh, Bagaimana cara membantu menurunkan stigma terhadap gangguan kesehatan mental yang berdampak pada kesehatan dan fisik? Itu yang pertama, melakukan edukasi, meningkatkan pemahaman tentang gangguan mental. Yang kedua, menunjukkan dukungan dan pengertian. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak merendahkan. Yang keempat, memperlakukan individu dengan gangguan mental secara setara. Yang terakhir, mendukung mendorong orang mencari bantuan profesional seperti psikolog. Baik, itu saja. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima Oke, kasih. makasih untuk Kak Adel untuk pertanyaan dan makasih untuk Kak Ray ya yang sudah menjawab pertanyaannya. Nah, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau bertanya dalam sesi tanya jawab ini.
Nah, selanjutnya nih, teman-teman, kita masuk ke sesi yang paling seru. Siapa yang mau nungguin Toyota? Yo. Ini tuh kuis berhadiah ya, teman-teman. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan tadi nih. Nah, jadi teman-teman sekalian siapin nih ingatannya buat apa menjawab pertanyaan dari kuis ini. Siapa yang nggak mau Fortuner coba kan ya? Bentar ya. Oke, bagaimana caranya mengikuti kuisnya? Ramos? Baik Ibu, baik teman-teman. Saya akan mengirimkan link dari untuk kuis ini ya. Sudah saya kirim di kolom komentar, bisa banget nih buat diikutin. Seru banget soalnya pertanyaan-pertanyaannya. Dan dipastikan udah ada ininya ya, hadiahnya. Ya. Wih, rame juga ya. Kayaknya masih pada semangat nih ya tentang materi ini. Ayo teman-teman. Ada Hana, ada Z, ada Asia, ada Shalva, ada SSS, ada Nat, ada Indi, ada Kak Adel nih, ada Kak Adel, ada Ariel. Oh, Ariel yang dari tadi, yang dari UPJ ya, kawan-kawan. Terus ada Kak Rifki Abdillah, ada Nazwa, ada Dim, ada Dapa, ada Kirenia. Ayo, daftar dong teman-teman, langsung ya. Seru banget nih pasti nih. Wih, ada Komeng. Komeng siapa nih ya? Kira-kira ya? Artis apa Komeng? Wih, wah Arayani, Kak Arayani. Ada Salsa. Di mana ini? 17. Oke, teman-teman, 2 menit lagi ayo, 2 menit lagi. Seru banget nggak sih? Waduh, rame banget kayaknya nih di kuisnya nih ya. Emot-emot. Ayo emot-emot terus, teman-teman, emot-emot. Aduh, sebelum langsung kita mulai, emot-emot dulu nggak sih? Oke, langsung aja ya. Ini bakal saya mulai kuisnya. Nih, semuanya masih nol ya poinnya. Wih, Cava, Komeng, Awapi. Ayo, semangat, semangat, semangat. Komeng, Komeng di depan. Wih, Awa, Awa. Hebat banget nih Awa nih. Pak Ade langsung dia naik podium pertama. Wih, disalip kayaknya nih sama Kak Awa nih. Masih Kak Adel ya. Wah, dibalap lagi sama Kak Awa. Masih di podium pertama dia nih. Masih belum ada yang bisa ngunggulin Kak Awa sepertinya tentang kesehatan mental ini. Ntar langsung bisa konsul aja ya ke teman-teman yang dari presentasi nih.
Kak Adel disalip. Waduh, disalip lagi sama Kak Cava. Wih, Kak Awapi. Wah, sengit banget ya kira-kiranya nih. Memperebutkan posisi satu. Aduh, Komeng. Tadi di pertama, sekarang keempat nih. Semangat, Komeng. Masih disalip sama Kak Adel. Wis, Kak Adel udah juara pertama. Oke, teman-teman, di sini udah ya juara satunya itu Kak Adel, juara duanya Kak apa, dan juara tiganya SSSS. Selamat untuk Kak Adel ya, dia juara satu nih teman-teman. Yang kedua ada Cava di podium kedua, dan ketiga ini ada triple S, 4 S ya. Keren, 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 keren. Untuk hadiahnya gimana nih, Mos? Ada yang nanya tadi. Woi, untuk hadiahnya ini pasti rahasia ya. Soalnya ini sangat-sangat ya, pasti kalian bakal kaget lah hadiahnya tuh apa. Soalnya saya sendiri juga kalau dapat hadiahnya kaget ya. Soalnya dengar-dengar Kak Farel bakal ngasih untuk juara pertama itu Avanza Veloz keluaran baru ya teman-teman. Siapa sih yang nggak mau? Mungkin untuk para pemenang, Mos, mau hubungi mana, Mos? Ya kan dia mau ngambil kunci kan beserta surat-surat itu, buat ngambil hadiahnya kemana, Mos? Pada MC. Bisa langsung Oke, Kak hubungin Kak Farel. Rai aja, Kak Rai. Oke, mungkin untuk menanyakan untuk hadiah terkait hadiah itu ntar di grup ya. Di grup bisa ditanya dan kita bakal ngumumin juga sih di grup. Nah, karena tadi sesi kuisnya udah kelar dan ya seru banget ya, balap-balapan, Adel, SSS, seru banget. Kita sebelum penutupan ya, mari kita abadikan dulu nih, teman-teman, momen-momen terkait presentasi kita ini. Mungkin bisa jadi kenang-kenangan ntar kalau misalkan kita udah lulus ya. Silakan untuk peserta dinyalakan kameranya untuk kita foto nih. Kita abadikan dulu ya. Barangkali juga bisa untuk PP Group. Itu belum ke MSS ya. Dihitung, Mos, dihitung. Pertama kita gaya formal dulu deh. Oke, bakal saya hitung ya. 1, 2, 3. Kak Ramos, untuk gaya pertama sepertinya kameranya lama, mungkin masih lama mungkin ya. Mungkin bisa gaya berikutnya, Kak Ramos. Bentar nih Kak Farel, aku ingin matiin share screen-nya dulu biar enak fotonya ya ke bagian semua. Ya, siap, saya tunggu. Saya udah dandan dulu ini. Agak dipercepat Kak Ramos tuh. Kak Dinda baru bangun tuh kayaknya. Aduh, Kak Dinda baru bangun. Sayang banget ya tadi kelewatan kuis tuh. Kak Farel Ikut Kak kok Dinda saya bisa. kuis, Oh, teman-teman. ikut. Wih, kalau boleh tahu namanya siapa Ikut. nih tadi nih? Din tadi Oh, namanya. Din. Oh iya, ada Din ya. Oke, kita bakal foto lagi. Yang kedua tuh gaya apa ya? Enaknya ya. Gaya gini aja deh, jempol dulu, jempol nih. Gaya yang basic banget.
Ayo semuanya jempol yuk. Ayo, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang ketiga, bebas deh. Ini foto gaya bebas ya. Mohon teman-teman, ini yang buat terakhir spesial banget, jadi tolong dinyalakan kameranya yang masih belum ya. Mungkin ada tambahan dari saya, Oke. foto gaya senyum Pepsodent mungkin ya, Kak Oke, Ramos. senyum Pepsodent boleh banget. Senyum Pepsodent, Oke, siap. giginya tolong kelihatanin semua ya. Senyum Pepsodent nih. Ternyata ada request dari Kak Farel sebelum gaya bebas. Oke, senyum Pepsodentnya ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, yang terakhir baru gaya bebas ya. Langsung aja hitung ya. 1, teman-teman gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, kelar. Sebelum mengakhiri seminar ini hari ini, teman-teman, kami mohon kesediaan teman-teman semuanya untuk mengisi absensi akhir nih ya. Linknya udah bisa dibagikan di kolom chat. Nah, ini untuk QR code-nya. Oke, udah dikirim nih teman-teman, bisa langsung dari kolom chat ya untuk absensi terakhirnya. Di sini kita bakal kasih waktu sampai jam 5.29 ya. Oke, absensi ini sudah kami tutup ya. Untuk teman-teman, terima kasih banget nih atas partisipasinya dan antusiasmenya. Kayaknya dari tadi saya lihat semangat-semangat banget ya, dari mulai bertanya sampai ngisi kuis tuh, wah semangat banget. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga tubuh. Nah, teman-teman, kita harus ini ya, jaga mental biar fisik kita nggak jatuh lah. Apalagi kayak sekarang tugas terus cuaca ya lagi nggak bagus. Nah, itu pengaruh banget tuh dari kedua hal itu. Nah, dengan ini kami sudahi seminar kami untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya dari kelompok kita ya.